kami dari kuasa hukum Dr. Tifa hari ini seperti biasa, ini rutin tiap hari Kamis wajib lapor alias WL. Nah, kita sedang menunggu prosesnya ya, sebentar lagi kita ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada penyidik supaya proses ini berjalan. Jangan kemudian klien kami ini sudah ditetapkan tersangka tapi tidak digantung. Ini kan nggak enak ini Bang. Kalau digantung ini kan rasanya bagaimana? Kita kan perlu kepastian hukum ya. Karena itu seperti yang awal disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya bahwa memberikan kesempatan kepada para tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi adecat dan ahli yang meringankan. Nah, kami menunggu nih, menunggu panggilan atau undangan dari pihak tersangka. Banyak tersangka, ya. Kan objektif aja dia. Betul, ahli dari pihak tersangka. Nah, kami menunggu panggilan penyidik. Kira-kira kapan? Karena kami sudah siap. Kami sudah mempersiapkan siapa-siapa nanti yang akan menjadi saksi yang meringankan dan beberapa ahli pidana, ahli ITE ya, ahli ITE, ahli bahasa dan ahli IT. IT ya. Nah, ini semuanya sudah kami persiapkan. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menanggapi terkait dengan pencekalan Dr. Tifa dan kawan-kawan. Nah, klien kami ini memang tidak mau kemana-mana dan juga tidak ada rencana untuk pergi kemana-mana, apalagi sampai ke luar negeri. Justru semakin beliau dicekal, semakin terbatas ruang geraknya, semakin banyak pula waktunya untuk menulis, menyelesaikan penelitian-penelitian yang belum tuntas, ya kan? Ya, maksudnya penelitian apa? Ada satu buku lagi yang sedang mereka persiapkan, itu akan rilis dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Itu juga bertiga itu ya dengan Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Begitu Bang Refli. Oke, ini menarik ya. Beliau ini pengen proses itu berjalan. Sementara kita tahu kadang-kadang beberapa kasus itu digantung nggak karu-karuan. Misalnya itu Denny Indrayana, kasusnya digantung selama 10 tahun dan kemudian kelihatannya baru SP3 itu. Dia baru menikmati SP3 sepertinya. Oke, silakan Ramdan saya ditambahkan. Ya, terima kasih Mas Refli. Saya hanya menambahkan sekilas ya bahwa tadi PH di sini ada 3 kebetulan yang hadir karena ya, kebetulan jadwal kami ada cukup luang dan kemudian juga sudah sepakati. Tetapi koordinator PH untuk Dr. Tifa itu adalah Pak Muhammad Taufik. Tentu saja biasanya kami pakai Q dan kemudian kami minta berkoordinasi dengan beliau dalam banyak hal. Nah, saya memperkuat statement dari salah satu PH Dr. Tifa tadi, Mas Fadli, yang menyatakan bahwa Dr. Tifa ini kan lagi banyak melakukan penelitian kembali karena background dia sebagai epidemiologi, kemudian menulis buku dan berlatar belakang sebagai peneliti yang tentu saja ini yang dijadikan bahan tersangka kan sebagai hasil kajian dia dalam neuroscience kan. Nah, ini kalaupun ada kegiatan simposium yang akan dijalankan, itu pun nanti kami minta izin ya sama penyidik bahwa simposium yang dilakukan itu adalah kegiatan rutin dan bukan suatu kegiatan untuk membahas kasus. Nah, ini tentu saja setelah hari ini kita berharap semua Kamis ini adalah Kamis terakhir untuk melakukan wajib lapor sehingga kemudian status ini juga jelas. Nah, ini yang tentu saja catatan kita hari ini. Mudah-mudahan status yang lebih jelas ini akan kita dapatkan setelah kita ketemu dengan penyidik. Itu saja Kang Refli, Bang Refli atau RH lah. Oke. Makasih banyak. Jadi ini menurut pengalaman Anda, ini saya ke Al-Kathiri ya, masih mungkin nggak dinegosiasikan soal pencekalan, soal akselerasi pemanggilan
saksi ada charge, kemudian ahli dari pihak tersangka, dan kalau nanti Fadli juga bisa men-spill siapa saja sih ahli yang tengah dipersiapkan kalau memang namanya mau disampaikan. Karena beredar nama-nama ada Ridho Rahmadi yang ketua umum Partai Umat yang saya kira juga memiliki pendapat yang bagus gitu ya. Kemudian ada juga Henry Subiakto, profesor yang awalnya sangat Jokowi minded berubah. Kemudian mungkin ada ahli-ahli lain termasuk ahli bahasa. Tapi saya pertanyaan saya mungkin harus dijawab dengan Al-Katiris. Silakan. Iya, terima kasih. Memang ada beberapa masalah yang sekarang bukan masalah, artinya proses ya yang ke depan, termasuk ada penjengkalan dan sebagainya. Nanti kita bisa mengajukan untuk keberatan dengan ada penjengkalan itu. Karena kan penjengkalan itu kan pasti ada satu kriteria, kemudian ada ketentuan dan sebagainya, ya kan? Tidak segitu aja orang gampang dicekal. Kemudian masalah saksi Adecat ini pada waktu pemeriksaan kemarin itu kan sudah disampaikan bahwa kami ingin menghadirkan saksi Adecat atau saksi yang meringankan maupun ahli. Jadi tidak perlu ada panggilan permintaan lagi. Jadi kami tunggu panggilan karena sudah pernah kami sampaikan di dalam pemeriksaan itu. Jadi kami tidak perlu buat surat dan sebagainya. Ya, karena sudah kami sampaikan pada waktu, kecuali belum pernah kami sampaikan. Dan memang untuk fairness, untuk menunjukkan bahwa itu objektif, ya memang kedua belah pihak ini harus diperiksa. Saya beberapa kali berkatakan bahwa kalau main bulu tangkis itu harus di sana juga dikasih raket gitu loh. Jangan cuma di sini aja main cemes aja, kan begitu saya katakan. Jadi oleh sebab itu, agar rakyat juga puas, bahwa masyarakat juga puas, bahwa memang benar-benar profesional dengan komprehensif, nggak langsung loncat hanya dari pihak mereka aja tiba-tiba loncat ditersangkakan. Ya itu. Kedua lagi ada permintaan yang sudah berkali-kali disampaikan, mereka ini kan sudah tersangka. Ya seharusnya semuanya dibuka pada mereka. Tapi berkali-kali mereka minta ijazah untuk ditunjukkan, ya kan? Bahwa ini loh yang membuat kamu tersangka. Nggak benar kan kamu ijazahnya ini, seharusnya begitu. Tapi kan tidak dilakukan. Kemudian ditanyakan, kami itu dilaporkan apa sih? Itu ditanyakan. Karena kita ini, baik lawyer maupun prinsipal kita ini, tidak ada satupun pernah lihat laporan itu apa. Karena laporan ini kan disangkal kan. Katanya dia melaporkan peristiwa, tidak melaporkan orang. Tapi faktanya orang-orang itu dipanggil. Bagaimana tahu apakah pakai cenayang atau apa gitu, tiba-tiba keluar nama-nama singkatan-singkatan, ya itu nama-nama itu. Berarti yang dilaporkan itu bukan peristiwa. Yang dilaporkan adalah orang. Dan hal itu wajar karena 310 itu ada delik aduan absolut. Delik aduan harus ada yang diadukan. Nggak bisa delik aduan absolut yang peristiwa. Ya kan? Kemudian ada pencuri motor, kita nggak tahu pencurinya, ya kan? Ya itu lain cerita. Nah, ini motor saya hilang, tapi ini kan tahu. Yang nyuri ini, yang ngambil ini, kan begitu. Nah, kalau hanya peristiwa, tapi kenapa kok menyasar dengan nama-nama yang pada waktu awal-awal itu disingkat itu? Nama-nama orang itu. Berarti, ya kan, ini menurut akal sehat, menurut logika yang benar, berarti yang bersangkutan melaporkan orang per orang, bukan peristiwa. Terima kasih. Oke. Silakan Fadli, mungkin ditambahkan lagi soal barangkali orang siapa sih saksi ada charge-nya yang mau dihadirkan, apakah Smujo atau yang lain, atau Ova Emilia ya, Direktur UGM, atau kemudian juga ahlinya siapa, atau itu masih di approach dan lain sebagainya dan belum bisa diumumkan. Silakan. Nah, jadi kami menyambung tadi apa yang disampaikan PH kita. Ini kan belum begitu jelas ya. Dokter Tifa dan kawan-kawan ini dijadikan tersangka itu apa sih sebenarnya objeknya itu kan gitu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan kami. Nah, sudah kami mulai mengidentifikasi ya beberapa orang yang akan disiapkan menjadi
saksi yang meringankan dan juga ahli dan juga sudah banyak yang bersedia para akademisi karena Dr. Tifa ini kan punya kompetensi sebagai akademisi. Ya kan, apa yang beliau lakukan ini dalam konteks dalam rangka penelitian ilmiah. Ya, terkait keilmuan yang dinamakan neuroscience. Nah, karena itu ada juga nanti ahli dari neuroscience yang akan memberikan keterangan. Nah, sekarang kan yang perlu kita cermati, diperjelas dulu nih apa sih yang dituduhkan oleh penyidik ini, ya kan? Yang mana perbuatan Dr. Tifa dan kawan-kawan yang mencemarkan nama baik pelapor atau memfitnah pelapor, kan gitu. Kalau kemudian konteksnya adalah ijazah, ya kan sampai sekarang juga semakin berpolemik yang mana yang asli, kan gitu. Kalau ternyata tidak ada yang asli, berarti kan benar ini teman-teman ini. Klien kita ini benar. Kemudian apa yang dicemarkannya? Apa yang difitnah? Kan gitu. Nah, makanya kita juga mengapresiasi Hakim MK yang kemarin, Pak Arsul Sani, ya kan? Ketika dilaporkan dituduh ijazah palsu kan konkret. Langsung konferensi pers memperlihatkan dan menunjukkan ini loh ijazah saya. Ini asli. Minimal one step ahead dia. Iya. Nah, itu kan selesai, tidak kemudian menjadi wacana ataupun polemik di publik yang sampai sekarang akhirnya klien kami ini menjadi korban. Menurut kami begitu, Bang. Oke. Ramdan mungkin mau ditambahkan. Ini ada yang menarik ya, karena kemarin disampaikan tetapi Bang Refli dan kawan-kawan mungkin belum diperkuat ya statement bahwa kan ada ini terkait dengan undang-undang ITE, pelaporan terhadap klien kami RRT juga. Ini ada terkait dengan perkap terkait dengan pelaporan penanganan pelaporan terkait dengan ITE. Itu yang pertama dilakukan adalah mediasi. Dan mediasi ini pasti tujuannya adalah membedakan antara mana hoax, mana itu dengan ujaran kebencian, dan juga mana itu adalah memang suatu pernyataan yang bisa diuji, diverifikasi, dan itu pernyataan ilmiah, misal seperti itu. Sehingga menurut kami mediasi itu menjadi penting. Nah, untuk itu kami beberapa kali ya rapat untuk membahas peluang terjadinya mediasi sehingga kemudian kedua belah pihak dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menambahkan terkait dengan daftar nama ya. Daftar nama sehingga saya Mas Fadli ya, kita sudah sampaikan dalam forum pembela Dr. Tifa. Cuman kami mungkin belum mengeluarkan secara resmi karena memang harus keputusan dari teman-teman tim PH. Tetapi kita harus pilih sedikit Pak Refli. Mereka yang berlatar belakang akademis seperti Dr. Tifa itu juga akan kita hadirkan. Di samping tentu saja ahli-ahli terkait dengan digital forensik seperti itu, atau kemudian ahli pidana umum. Mas Fadli kemarin sudah disebut ya waktu kita pertemuan beberapa kali. Tetapi tentu saja background akademis bahwa ini adalah bentuk penelitian itu menjadi penting. Nah, terakhir saya sih berharap ya RRT, Roy Rismond dan Tifa ini tetap solid ya untuk kemudian menyampaikan target seperti Dr. Tifa sampaikan. Ini apakah perlu mediasi karena ini memang sesuai dengan perkap nomor 2 ya kalau nggak salah, perkap nomor 2 tahun nomor 8 tahun 2021 dan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021. Undang-undang ITE ya. Ya, karena kan undang-undang ITE jangan kemudian orang menyampaikan pendapat, kebiasaan pendapat, tapi kemudian akhirnya dihukum. Padahal itu sebenarnya tidak terkait menguntungkan dirinya secara komersial, tidak kemudian disampaikan dia bentuknya ujaran kebencian, tetapi duduk persoalannya apa? Dan menurut saya perkap terkait dengan penanganan pelaporan terkait informasi dan transaksi elektronik itu sudah jelas di sana, dan itu kewajiban dari penyidik sebenarnya untuk melakukan itu, dan ini kita akan pintar nantinya gitu Bang Refli. Oke, menarik ya. Hati-hati dengan kata mediasi. Bisa membuat ada yang merasa panas ya, ada yang merasa dingin dan lain sebagainya. Tetapi
maksud Bung Ramdansa adalah mediasi dalam konteks hukum ya. Bukan mediasi dalam konteks yang lain karena itu memang disediakan oleh peraturan Kapolri tersebut. Ya, ada ruang. Termasuk juga sebenarnya kalau kita bicara restoratif justice ada ruang juga untuk delik-delik aduan sesungguhnya. Walaupun ada delik umum yang luar biasa tapi tetap undang-undang ITE. Bro Al-Kathiri, ada satu yang saya ingin tanyakan juga tapi silakan tambahkan dari ini. Yang saya dengar dalam pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 13 November itu klien Anda tidak menjawab satupun pertanyaan yang diminta kecuali memberikan syarat mau menjawab kalau LP Pak Jokowi ditunjukkan laporan polisinya, mau menjawab kalau ijazah sokol aslinya ditunjukkan, sehingga ada seratusan pertanyaan itu jawabannya sama aja. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini akan menguntungkan klien Anda atau sebaliknya dianggap bahwa klien Anda tidak kooperatif bukan korporatif kooperatif atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi begini, jawaban itu kan di BAP dan di BAP itu kan ditandatangani, berarti diterima di BAP itu bukan tidak. Kalau tidak kooperatif berarti kan tidak di BAP. Contohnya penolakan. Permintaan itu adalah wajar. Tersangka ini kan calon terpidana, ya kan, calon dihukum. Oleh sebab itu dia iya bisa calon bisa dihukum, boleh kan? Jadi tapi ada bisanya. Calon bisa dihukum, itulah. Jadi oke. Jadi intinya begini, kan dia itu adalah yang dilaporkan. Dia itu yang bakal menjadikan yang menderita lah istilahnya dan sebagainya. Dia wajar untuk mengetahui semuanya. Contohnya kalau ada pembunuhan, ini loh pisau yang kamu pakai, kan begitu. Ditunjukkan dong, mana ini pisaunya yang kamu pakai. Tidak bisa disembunyikan. Dalam hal ini karena masalah ijazah yang dimasalahkan. Loh ini loh masalahnya ijazah, makanya kamu sekarang ditahan karena ini aslinya ada di sini. Yang menurut mereka aslinya itu adalah asli. Ya, tunjukkan. Saya itu ini karena apa? Kemudian di situ oleh sebab itu wajar dan tidak merupakan tidak kooperatif. Karena yang tidak kooperatif siapa? Wong permintaannya itu wajar. Satu, dia minta ditunjukkan, ya kan? Iya, Bang, tidak tunjukkan. Kami itu dilaporkan apa? Itu wajar dong. Biasanya ditunjukkan bahwa Anda dilaporkan ini. Itu harus disampaikan. Karena ada informasi, wacana dan sebagainya bahwa yang melaporkan itu tidak mengakui melaporkan orang, dan itu sudah di mana-mana itu. Dia melaporkan peristiwa. Tapi kalau langsung panggilannya ke orang. Nah, ini kan perlu juga diklarifikasi, perlu juga dijelaskan pada masyarakat. Ini tidak dilakukan. Nah, kemudian tadi my brother ini jelaskan, memang di Undang-Undang IT itu ada, ingat nggak, ada ITE. Ya, IT ada ya, ITE, ya. Itu memang ada namanya kesepakatan 3 menteri, masih ingat ya? Yaitu Kapolri, Kejaksaan dan Menteri Info. Di situ dikatakan seperti apa sih sebenarnya penistaan, seperti apa sih penghasutan, seperti apa sih. Nah, kalau itu merupakan like and dislike atau sesuatu yang terkondisikan, itu tidak termasuk. Ada itu. Saya nomornya ada, cuma saya nggak bawa ya, karena ada 3 itu. Jelas, itu sudah kesepakatan untuk IT ini memang diperlakukan spesifik, ya kan? Sehubungan dengan yang didakwakan, dituntutkan, yang dikenakan, ada 3 hal ini. Ini IT yang zong menurut saya. Nah, contohnya yang 28 ayat 2 kan pernah berkali-kali saya katakan, seandainya mereka menista, seandainya mereka itu benar-benar menghasut, dan selama tidak berdasarkan poin-poin itu tidak kena. Kemudian di situ ada, jangan lupa ada sesuatu, ya, sengaja dan tanpa hak. Itu dan bukan atau. Walaupun dia sengaja tetapi dia berhak, tidak bisa dihukum. Kenapa? Dia peneliti. Peneliti itu dia berhak untuk pasal itu. Pasal yang 2 ini kalau dihubungkan dengan Undang-Undang KIP tidak bisa dikenakan karena ini dokumen publik. Jelas-jelas dokumen publik itu
kalau kita baca di pasal 4 ayat 2D, kita diperbolehkan, warga negara itu diperbolehkan menyebarkan dokumen publik. Berkali-kali saya katakan ini baru surat, ya kan? Uang harta aja disuruh menyampaikan. Yang menarik lagi, hanya satu ijazah, tapi mereka buktinya ratusan, menunjukkan dengan bukti-bukti dokumen-dokumen lain. Kan nggak logis. Tunjukkan satu itu kan selesai. Nggak perlu mengumpulkan ratusan bukti, ratusan saksi dan sebagainya. Makanya kalau ini sampai di persidangan, blunder buat mereka. Karena kami udah siap. Kami ini semua lawyernya ini die hard semua loh. Jangan main-main. Ya, terima kasih. Ini Mas Fadli kan perlu yang mengunggah tuh Mas Fadli. Oke, silakan mau ditambahkan. Jadi yang pertama, dalam proses BAP sebagai tersangka, tersangka itu mempunyai hak untuk menjawab atau tidak menjawab. Itu hak tersangka dengan segala konsekuensinya. Nah kemarin itu memang klien kami ya secara jelas mempertanyakan dulu apa sih objek yang dilaporkan, ya kan? Bisa nggak ditunjukkan di hadapan di meja itu isi LP-nya, ya kan? Kemudian yang kedua beliau minta tunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Nah baru dia mau menjawab satu persatu dari 86 pertanyaan. Jumlahnya 86 pertanyaan. Tapi kan penyidik nggak bisa, ya kan? Tidak bisa memperlihatkan itu. Nah karenanya makanya kita juga sampai sekarang belum jelas ini isi LP-nya Pak Jokowi itu apa. Kalau kemudian kita kaitkan dengan unsur-unsur pasal ini, kan kita harus masuk pada asas kausalitas, sebab akibat. Pelapor adalah korban. Apa sih kerugian yang diderita pelapor? Ya kan? Karena selain Pak Jokowi, ini kan ada 4 orang lagi pelapor. Ada Leo Cumanan, ada siapa Andi apa? Ada Andi Darmawan, ada 5 pelapor. Kemudian yang di Ade Darmawan dan sebagainya. Iya kan? Nah, 5+1 pelapornya. pertama para pelapor ini kenal pun tidak dengan Dokter Tipa. Kan gitu. Nah, yang kedua, kalau gitu yang dilaporkannya itu apa? Perbuatan Dokter Tifa dan kawan-kawan ini yang merugikan mereka. Kan gitu. Yang mencemarkan nama baik atau memfitnah Leo Cumanan misalnya. Apa coba? Enggak ada. Legal standing pelapor ini pun nggak jelas. Tapi kan diterima LP-nya. Jadi tersangka ini orang-orang. Nah inilah sebenarnya poin-poin yang perlu kita sampaikan kepada tim percepatan reformasi Polri kemarin itu. Jangan lagi seperti ini. Ada pelapor apa aja kita nggak senang sama orang kita lapor diterima LP-nya. Kemudian diproses-proses jadi tersangka. Kan begitu. Nah sekarang kembali kepada pelapor pertama, ya kan Pak Jokowi. Nah kalau Pak Jokowi melaporkan ya Dokter Tifa dan kawan-kawan ini karena menuduh bahwa ijazahnya palsu, kalau gitu tunjukkan aslinya. Sebenarnya sesederhana itu. Tapi kan sampai sekarang nggak ada, berpolemik terus liar. Bahkan kita dipertontonkan sidang KIP, Komisi Informasi Publik, sampai seperti itu rakyat Indonesia menonton bagaimana kekonyolan persidangan itu kan gitu. Itu yang sebetulnya banyak hal justru tidak mendidik juga bagi masyarakat kita. Terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak penting di masyarakat terkait itu. Yang sesungguhnya penyelesaiannya itu sangat sederhana seperti yang dicontohkan Hakim Konstitusi kita, Pak Arsul Sani gitu. Ya kan kalau ada yang nuduh ijazah itu palsu, ya kan buktikanlah bahwa ijazah itu adalah asli. Kan sebenarnya seperti itu. Gitu Bang Remy. Ya, karena Anda menyinggung tadi tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Prof. Jimli As-Sidiki, dan kebetulan pada waktu itu saya dipercaya untuk membawa teman-teman ke sana termasuk RRT, maka saya terpaksa bertanya. Jadi pada waktu itu pilihannya adalah duduk di belakang, tidak bicara, ya atau keluar. Nah ini kan kelihatannya soal martabat juga. Akhirnya Dokter Tifa terutama
mengatakan ya kalau cuman duduk doang ya ngapain, lebih baik keluar. Tetapi sebelum keluar dia sudah menyampaikan buku Jokowi's White Paper, kemudian menyampaikan satu atau saya nggak tahu berapa lembar dari map merah yang diberikan kepada 11 anggota dari tim reformasi, bukan, termasuk sekjennya, jadi 10 plus 1 kalau tidak salah. Nah pertanyaan saya adalah, saya dalam perspektif pribadi saya sudah pernah jawab, tetapi barangkali dalam perspektif lawyernya, apa yang Anda ingin lihat dari fenomena bukan walk out sesungguhnya, memilih untuk keluar ketimbang tidak bisa ngomong, kan begitu ya, duduk di belakang tapi nggak boleh ngomong. Nah apa yang Anda lihat? Mungkin Fadli dulu, nanti dia akan ditambahkan Al-Khatiri ya. Oke, silakan. Karena Fadli datang soalnya. Ya. Jadi begini Bang Refli, kita kan menaruh harapan besar ini kepada tim reformasi, percepatan reformasi Polri, kan begitu. Ini ada tokoh-tokoh besar ini, ada Prof. Jimli, Prof. Mahfud, ada Prof. Yusril, dan para petinggi kepolisian yang tahu betul bagaimana cara mereformasi Polri, kan begitu. Para petinggi kepolisian, mantan-mantan Kapolri. Mantan-mantan Kapolri kan, para petinggi. Nah, karena itu klien kami ini sangat berharap bisa menyampaikan keluh kesahnya, istilahnya curhat lah, kan begitu. Bagaimana dia merasakan dikriminalisasi dalam masalah ini, ya kan? Karena apa yang disampaikan beliau itu buku, Mbak Refli, Jokowi White Paper, hasil karya riset yang panjang. Ada Roy Suryo, ada Rismond, dan Dr. Tifa. Mereka bertiga ini melakukan riset panjang, dan mereka membagi 3 juga sesuai dengan keilmuan masing-masing. Roy Suryo di bidang telematika telematika, Rismond di bidang digital forensik, Dr. Tifa di bidang neuroscience. Nah, kemudian hasil penelitian ini tadi, hasil riset ini tadi secara akademik, terbitlah buku. Nah, buku ini bukan untuk mengajak orang atau mengajak masyarakat yang membacanya mempercayai bahwa ijazah itu palsu, tidak. Ini murni hasil penelitian akademik sebagai bahan di perkuliahan, di kampus, kan begitu, diskusi di level mahasiswa dan sebagainya. Jadi sejak awal itu tidak ada niat dari klien kami itu untuk dengan sengaja melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu, tidak seperti itu. Tapi beliau meneliti sesuai dengan keilmuannya untuk mencari kebenaran. Nah, kebenaran ini yang sulit sekarang memang Bang Refli, kan gitu. Nah, ketika hasil penelitian itu jadi sebuah buku, maka silakan pembacanya yang menilai, kan gitu. Apakah memang setelah membaca buku itu, ya kan, bisa terungkap kebenaran itu, ya kan, mana yang asli dan mana yang palsu, gitu. Jadi memang tidak ada secara langsung maupun secara media elektronik untuk mempengaruhi masyarakat agar percaya terhadap hasil dari karya penelitian mereka itu, tidak seperti itu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pertemuan itu akhirnya kan kita pilih keluar karena kita merasa aspirasi tidak bisa disampaikan secara langsung kepada Prof. Jimli dan kawan-kawan. Nah, setelah pertemuan itu Prof. Jimli menyampaikan kepada media bagaimana kalau lakukan mediasi. Nah, pertanyaannya ini kan tidak pernah dilakukan penyidik. Ya, kita juga tidak menginginkan peran penyidik diambil alih tim reformasi Polri, kan begitu. Nah, ini kan seharusnya sejak awal sebelum dijadikan tersangka, ini kan harus ada proses klarifikasi, konfirmasi antara pelapor dan terlapor, ya kan, supaya tidak salah nih penetapan tersangkanya, bahwa supaya benar-benar alat bukti, ya, minimal 2 alat bukti, kemudian juga apakah memenuhi unsur, kan gitu, itu harus jelas. Nah, juga harusnya pada saat itulah dilakukan mediasi, restoratif justice konsepnya, kan begitu. Nah, saya kira fase itu udah lewat. Nah, itu. Tapi begitupun Dr. Tifa klien kami tentu tetap ingin bersama-sama.
kalau misalnya RRT ini tadi, Roy, Rismond dan Tifa, ya kan, memang bersepakat mengendaki mediasi, itu bisa dilakukan oleh atau difasilitasi oleh penyidik. Ya, tapi sampai sekarang belum ada opsi, Bang. Belum ada opsi untuk mediasi itu, ya kan? Karena ya beberapa alasan hukum tadi ya, itu juga Roy, Rismond dan Tifa ini belum ada kesepahaman bersama tentang itu. Begitu, Bang. Ya, Al-Kathiri ya, mungkin mau ditambahkan. Terima kasih. Sebenarnya sih, udah menghadap. Iya, sebenarnya sih sangat disayangkan bahwa mereka itu tidak diberi hak untuk berbicara. Sangat disayangkan tidak diberi hak untuk berbicara. Karena apa? Yang namanya percepatan reformasi, namanya reformasi itu adalah perubahan untuk kebaikan. Bahkan mereka ini seharusnya digunakan sebagai narasumber dari seperti kalau kita bilang dalam perbaikan ini, contohnya mobil ya, perbaikan. Ya, mau diperbaikin dia akan harus tahu yang rusak yang mana. Seharusnya 3 orang ini, RSC ini digunakan sebagai referensi untuk menemukan hal-hal yang menurut tim reformasi ini, reformasi kepolisian ini adalah suatu hal yang bisa digunakan untuk diperbaiki. Nah, mereka menyampaikan masalah-masalah yang seperti ada kemungkinan ada dugaan kriminalisasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya saat ini yang paling maksudnya yang paling di masyarakat saat ini adalah masalah ijazah palsu. Nah, saya yakin dengan adanya ide-ide seperti ini ya gara-gara ini trigger utamanya, ya kan? Tapi kalau tidak diketahui masalahnya apa oleh mereka, bagaimana mereka bisa melakukan reformasi? Makanya itu yang kami sayangkan. Seharusnya mereka lah sebagai narasumber untuk didengar, tidak hanya bicara masalah teknis ijazah dan buku, tetapi juga dalam delik-delik hukumnya. Karena yang direformasi mereka itu bukan masalah ijazah, tapi masalah delik-delik hukumnya. Yang mana menurut kami bahwa delik-delik itu tidak ada satupun pasal yang bisa dikenakan. Ya itu harus diinformasikan sehingga untuk bahan perbaikan itu. Seperti itu. Oke, tapi bro ya, yang menjadi persoalan adalah mereka berdalih karena ini sudah status tersangka dan kemudian ya jangan sampai ada konflik of interest. Apa jawaban Anda? Sebenarnya kalau orang tersangka itu dalam proses di kepolisian itu belum bisa dikatakan bersalah. Kan ada praduga tak bersalah kan? Barangkali terakhir bebas. Barangkali kita prapit bebas dan sebagainya. Jadi mereka tidak bisa dicap bahwa mereka ini sudah bersalah. Ya kan? Dalam tuduhan ditersangkakan ini kan bukan berarti mereka ini adalah sudah diputuskan bahkan sebelum P21 maka mereka itu masih merupakan orang bebas. Bahkan sebelum sidang ya, bukan P21 aja. Karena yang menentukan mereka bersalah dan tidak itu adalah pengadilan. Ya. Nah, kalau memang semua dianggap kalau di polisi sudah proses berarti dia bersalah. Berarti tidak ada selama ini orang yang bebas di pengadilan. Faktanya banyak orang bebas di pengadilan. Makanya menurut saya disayangkan mereka tidak digunakan untuk sebagai batu uji dalam reformasi percepatan reformasi ini. Anda mungkin Ramdan tambahkan ya. Anda menangkap hal yang tidak mengenakan nggak? Karena dalam forum itu yang saya tahu hadir juga pihak-pihak yang ada di Polda Metro ini. Kapolda Metro Jaya hadir waktu itu. Kemudian wakil kepala Polri datang, Wakapolri. Dan staf-staf di belakang itu orang-orang yang barangkali sudah terkait dengan Barreskrim atau apa, karena mereka kan aktif. Kalau mantan Kapolri oke lah. Silakan Ramdan dulu mungkin tambahkan. Oh, saya sebenarnya nggak mau masuk ke situ biar nanti Bang Al-Kathiri. Baiklah, sebenarnya begini, kenapa ada reformasi? Berarti kan ada masalah. Nah, kalau masalah itu seharusnya yang orang yang diduga bagian dari masalah itu, yang diduga ya, itu seharusnya tidak dilibatkan. Seharusnya independen. Ya kan? Reformasi, bagaimana kita mau mereformasi perubahan demi kepentingan rakyat dan kepentingan semua?
sedangkan tim pengujinya adalah orang-orang yang bagian yang seharusnya direformasi itu, gitu loh. Makanya menurut banyak pertanyaan, kenapa menggunakan orang seperti kita mau menilai sesuatu, tapi orang yang mau dinilai itu diikutkan. Nah ini kami khawatir tidak objektif. Itu hasilnya. Terima kasih. Bro, mau nambahin katanya? Ya, tadi saya mau nambahkan, saya tidak masuk ke wilayahnya Bang Al-Katiri maupun siapa, Fadli ya. Ini kan sayang ya ketika Mas Refli sudah menggagas, menginisiasi pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri ini kan, ada orang pertama, ada Roy, ada Rismond dan Dr. Tifa, yang tentu saja ini tidak perlu penafsiran lagi, tapi langsung pada statement yang bersangkutan. Ini kan hak pertama, jadi tidak perlu penafsiran. Nah, menurut saya justru teman-teman di Reformasi Polri ini tentu bisa mendengarkan langsung, sehingga tidak perlu interpretasi. Saya pikir itu suatu hal yang penting, yang seharusnya dalam ruang publik didengarkan, sehingga kemudian dapat informasi yang utuh. Menurut saya itu. Jadi pada ini kan ruang publik ya, karena kemarin diundang seperti itu, Mas Refli juga sudah menggagas, sehingga Pak Jimli, Pak Mahfud atau Prof Yusril yang berada di ruang akademis ya, yang tahu persis tentang ruang publik, ini tentu saja bisa menggali lebih dalam. Walaupun kemudian ada tanda kutip ya konflik of interest, itu kan di ruang-ruang penyidik misalkan seperti itu. Tapi ini kan para akademisi, mereka bertiga, para pakar hukum, bisa kemudian bisa menggali lebih dalam. Gitu Mas Refli. Oke, ya.